Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pertemuan itu berlangsung sekitar setengah jam sebelum pintu batu yang tertutup perlahan terbuka. 5 kapten keluar satu demi satu. Meskipun mereka tidak berkomunikasi satu sama lain, semua orang memiliki senyum gembira di wajahnya. Setelah mereka semua pergi, sosok Chen yang perlahan keluar dari kegelapan lorong. Matanya acuh tak acuh, tetapi sedikit kedinginan muncul di kedalaman matanya. Dia menoleh dan meludah ke tanah. Di sisi lain, Han Li, yang baru saja menyelesaikan suandounya, keluar dari lorong dan melihat Dulong berdiri di luar menunggunya. Aku tidak bisa membantumu merawat kondisimu hari ini. Mari kita tunggu aku pulih sebentar, kata Han Li dengan senyum pahit. Baiklah, jangan berpura-pura di depanku. Dengan kekuatanmu, membunuh gajah bersisik hitam tidak akan membuatmu terluka parah. Bahkan jika aku melawanmu sekarang, aku tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkanmu. Tapi saya penasaran, berapa banyak suan apertures yang Anda buka? 45, atau 47? Dulong melambaikan tangannya dan bertanya. Bahkan jika lukamu tidak serius, kamu tidak bisa menghentikanku untuk merawat lukamu hari ini. Sejujurnya, kekhawatiran tersembunyi Anda bukan lagi masalah besar. Bahkan jika saya tidak membantu Anda dari samping, itu tidak akan mempengaruhi Anda lagi. Anda harus bisa merasakan ini sendiri. Han Li berkata dengan sedikit cemberut. Aku menunggumu di sini, bukan untuk ini. Dulong melambaikan tangannya saat berkata. Loh, lalu kenapa? Han Li bingung. Hari ini, beberapa gladiator Suan elit teratas di setiap distrik arena Suan akan berkumpul di tempat untuk mengadakan pertukaran kecil. Para peserta dapat menggunakan poin Suan, teknik pemurnian tubuh, atau item lain untuk saling bertukar. Selain itu, mereka juga dapat bertukar beberapa pengalaman kultivasi. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Dulong mendekat saat berkata. Ada hal seperti itu. Apakah mansion Tuan Kota tidak akan bertanya? Han Li tergerak. Untuk hal-hal seperti itu, rumah Tuan Kota selalu mendorongnya. Lagi pula, pertukaran semacam ini dapat meningkatkan kekuatan Suan gladiator. Sampai batas tertentu, itu juga meningkatkan nilai tontonan Suan Arena. Ini juga bermanfaat bagi kediaman Tuan Kota. Dulong menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu, Han Li mengangguk. Selain itu, tidak semua gladiator mistik elit di setiap distrik bebas seperti kita. Ada juga cukup banyak orang yang datang ke sini secara sukarela untuk meredam diri dan meningkatkan kultivasinya. Mereka memiliki lebih banyak ruang kosong, dan juga beberapa saluran rahasia untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Oleh karena itu, barang-barang di tangan mereka jauh dari yang bisa kita bandingkan, lanjut Dulong. Jika itu masalahnya, ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bertukar apa yang kita butuhkan. Aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya, kata Han Li sambil tersenyum. Dulong tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk. Keduanya berjalan di sepanjang lorong arena pertempuran misterius, melewati seluruh distrik 9, dan akhirnya tiba di distrik 1. Sepanjang jalan, ketika mereka melewati daerah yang terpisah dari distrik, beberapa penjaga mansion Tuan Kota akan selalu menghentikan mereka, tetapi ketika menemukan identitas Dulong dan Han Li, mereka akan segera membiarkannya lewat. Sepertinya masih banyak keuntungan menjadi mistik gladiator pertama di distrik pertama. Han Li tersenyum sambil berjalan. Kamu tidak harus menjadi murid utama. Kamu hanya harus cukup kuat. Jika Anda tidak dengan sengaja menyembunyikan kekuatan Anda dan bertarung dalam beberapa pertempuran yang mengasyikkan, Anda tidak membutuhkan saya untuk memimpin dan Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini, kata Dulong sambil terkekeh. Han Li tidak ingin terlibat dengannya dalam masalah ini, jadi dia bertanya, setelah bertahun-tahun,
apakah masih belum ada berita tentang Si Kong dan yang lainnya? Saya tidak berpikir wanita cantik yang Anda bicarakan pernah muncul di kota Qingyang. Dan Taois Si Kong itu sepertinya sengaja disembunyikan, dan tidak ada berita sama sekali tentang dia. Hanya Taois Xie yang dikatakan bersama Chen yang sekarang, kata Dulong sambil menghela nafas. Han Li mendengar ini dan terdiam. Dia awalnya datang ke Jilin Void Realm untuk menemukan roh ungu, tetapi dia tidak ingin dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Dulong melihat ini dan tahu bahwa kata-kata penghiburan tidak ada artinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya diam-diam datang ke aula luas di distrik 1. Begitu mereka memasuki aula, Han Li mendengar semburan suara, dan kemudian melihat pemandangan yang ramai seperti pasar. Aula dipenuhi orang, dan tanah telah dibagi menjadi beberapa kios. Di kios-kios, ada berbagai macam barang yang mempesona. Di antara mereka, ada semua jenis senjata yang terbuat dari tulang binatang bersisik, serta baju besi yang terbuat dari sisik binatang bersisik. Di antaranya, tidak ada kekurangan kotak yang terbuat dari tulang atau batu, yang berisi segala macam pil langka. Aku tertarik pada pisau tulang binatang skala Sun Binghe sebelumnya, aku tidak tahu apakah dia mau menjualnya kali ini. Aku akan mencarinya dulu, apakah kamu mau ikut denganku? Dulong melirik kerumunan saat berkata, tidak perlu, aku tidak tahu harus membeli apa untuk saat ini, aku hanya akan berjalan-jalan sendiri. Han Li menggelengkan kepalanya. Dulong menganggukkan kepalanya dan pergi lebih dulu. Han Li perlahan berjalan di sepanjang jalan sempit berliku di antara kios-kios. Saat dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia merenungkan apakah dia harus membeli sesuatu atau tidak. Selama ini, dia telah mengumpulkan banyak poin Suan, dan sebagian besar digunakan untuk membeli inti binatang buas. Dia tidak terlalu membutuhkan ramuan penyembuhan, dan dia tidak akan menukar senjata atau baju besi. Saat ini, satu-satunya senjata yang dia miliki adalah White Bone Spear yang dia gunakan sebelumnya. Saat dia berpikir, dia melihat seorang wanita cantik berkulit putih berjubah kuning tidak jauh dari sana, berbicara dengan seorang pria kekar berwajah gelap. Han Li tidak asing dengan kedua orang ini. Salah satunya adalah petarung Suan pertama dari distrik 1, Gu Qianxun, dan yang lainnya adalah Dewa Iblis berwajah gelap yang terkenal dari distrik 4, Tu Gang. Gu Qianxun melihat Han Li berjalan mendekat dari sudut matanya, dan setelah mengatakan sesuatu kepada Tu Gang, dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Han Li. Taois Li, melihat penampilanmu, kamu pasti baru saja menyelesaikan pertarungan Suan, kan? Gu Qianxun menyapa Han Li sambil tersenyum. Itu benar, jika bukan karena rekomendasi Daois Dulong, aku bahkan tidak akan mengetahui pertukaran semacam itu. Han Li mengangguk dan berkata, haha, saya telah menonton Suan Fight Anda beberapa kali, dan bertaruh pada Anda untuk menang, dan memenangkan banyak hal dari Taois Tu Gang. Gu Qianxun tersenyum. Karena itu masalahnya, bukankah Daois Gu harus mengambil sesuatu untuk menghadiahiku? Han Li menggoda sambil tersenyum. Berjudi, menang tergantung pada pandangan ke depan dan keberuntunganmu. Taois Li, kamu bisa datang dan menonton pertarungan Suanku di lain hari, dan bertaruh padaku untuk menang, kata Gu Qianxun. Ketika Han Li mendengarnya, tepat saat dia akan berbicara, suara Gu Qianxun terdengar di benaknya. Daois Li, sebagian besar orang di sini hari ini memiliki sesuatu dalam pikiran. Rekan Taois, Anda memiliki item yang ingin saya tukarkan. Oh, saya hanya pendatang baru, dan saya tidak memiliki apa-apa. Aku ingin tahu apa yang diminati Daois Gu. Han Li mengerutkan kening saat menjawab. Sebelumnya, ketika saya menonton banyak pertandingan Taois Li, saya selalu berpikir bahwa teknik kultivasi Anda terlalu rendah, sampai-sampai titik akupuntur Suan Anda ada di seluruh tubuh Anda, tetapi Anda tidak dapat memusatkan kekuatan Anda. Belakangan,
saya menemukan bahwa rekan Daois sengaja memadatkan kakinya. Baru-baru ini, rekan Taois mengandalkan teknik gerakan cepatnya untuk mendapatkan gelar Phantom Shadow. Anda hampir setara dengan rekan Daois Poisonous Dragon sebagai salah satu dari dua pahlawan di distrik ke-9. Dari sini terlihat bahwa teknik kultivasi yang Anda kultivasi cukup mengesankan, jawab Gu Qianxun. Taois Gu, kamu ingin menukar teknik kultivasiku? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar, itu niatku. Gu Qianxun mengangguk dan menjawab. Daois Gu, jika itu masalahnya, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Seni melonjak matahari putih yang saya kultivasi sedikit istimewa, dan saya khawatir saya tidak dapat menggunakannya untuk bertukar. Han Li mendengarkan dan menggelengkan kepalanya. Taois Li, jangan terburu-buru menolakku. Bagaimana kalau mendengarkan kondisiku? Gu Qianxun tidak terkejut dan menjawab sambil tersenyum. Taois Gu, tolong bicara. Han Li ragu sejenak sebelum menjawab. Teknik kultivasi yang memungkinkan seseorang memusatkan titik akupuntur pada lengan. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Gu Qianxun bertanya. Aku bahkan belum sepenuhnya menguasai seni melonjak matahari putih, jadi apa gunanya teknik kultivasi baru ini? Saya sangat menyadari prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Han Li ragu sejenak sebelum menjawab. Daois Li, seni White Sun Soaring milikmu ini jelas merupakan teknik kultivasi yang berfokus pada membuka titik akupuntur di kaki. Meskipun bagus untuk meningkatkan kecepatan seseorang, aku khawatir itu tidak akan banyak membantu orang lain. Aspek selanjutnya, teknik kultivasi yang ingin saya tukarkan dengan Anda bukanlah teknik kultivasi biasa, tetapi seni kekuatan Vajra yang berfokus pada kekuatan. Gu Qianxun melanjutkan. Han Li mendengarkan dan mengangkat alisnya. Dia telah mendengar tentang seni kekuatan Vajra dari Dulong sebelumnya dan tahu bahwa itu adalah teknik kultivasi yang dikembangkan oleh Tugang. Kekuatannya tidak lemah, dan sepertinya Gu Qianxun mendapatkannya darinya. Daois Li, maafkan saya karena berbicara blak-blakan. Jika Anda hanya mengolah seni matahari putih melonjak, Anda mungkin dapat menangani binatang bersisik yang berada di bawah pangkat mistik dengan mudah. Namun, jangan berpikir bahwa Anda dapat memanfaatkannya monster skala bumi atau gladiator mistik. Lagi pula, semakin tinggi peringkat dari Scarlet Beast dan mistik gladiator, semakin tangguh tubuhnya. Ketika saatnya tiba, tidak ada artinya jika Anda hanya memiliki kecepatan tetapi tidak memiliki kekuatan. Melihat Han Li ragu-ragu, Gu Qianxun menambahkan. Han Li secara alami jelas tentang ini. Alasan mengapa dia tidak mau menantang Scarlet Beast of the Earth Rank bukan hanya karena dia tidak ingin mengungkapkan jumlah titik akupuntur yang dia miliki, tetapi juga karena ini. Daois Gu benar, aku membutuhkan teknik kultivasi yang mirip dengan seni kekuatan Vajra. Namun, seni melonjak matahari putih ini diperoleh melalui kesempatan khusus. Jika saya menukarnya dengan Anda, itu akan menjadi kerugian. Han Li berkata tanpa komitmen. Sejujurnya, seni kekuatan Vajra ini adalah sesuatu yang saya tukarkan di tempat lain. Kualitasnya jelas tidak buruk, dan saya juga menghabiskan harga yang mahal untuk itu. Nilainya tidak jauh berbeda dengan teknik bulu putih rekan Taois. Namun, karena Anda telah berbicara, saya bersedia menambahkan 3 inti mistik rank Scarlet Beast. Bagaimana? Gu Qianxun berhenti sejenak sebelum bertanya. 3 inti mistik rank Scarlet Beast. Bagaimana Taois Gu bisa begitu pelit? Alasan mengapa saya dipanggil Phantom adalah karena teknik kultivasi ini. Bagaimana kualitasnya bisa sama dengan seni kekuatan Vajra? Han Li dengan sengaja mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Gu Qianxun ragu sejenak sebelum berkata, kalau begitu aku akan bermurah hati sekali. Selain teknik kultivasi itu, aku akan menambahkan 1 inti Earth Rank Scarlet Beast. Bagaimana? Sepakat. Setelah mendengar ini, Han Li tidak ragu lagi dan langsung menjawab. Haha,
Taois Li, tolong setujui pelan-pelan. Aku masih punya permintaan kecil. Saya harap ketika Taois Li mengajarkan tekniknya, Anda dapat memasukkan beberapa wawasan kultivasi. Bagaimana tentang itu? Gu Qianxun tersenyum ringan dan bertanya. Itu bukan tidak mungkin. Namun, apakah itu seni melonjak bulu putih atau wawasan kultivasi saya? Taois Gu hanya dapat mempraktikkannya sendiri dan tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain. Jika rekan Daois Bond setuju, maka bersumpahlah. Jika Anda tidak bisa, maka kami akan membatalkan masalah ini. Han Li mengangguk dan mentransmisikan suaranya. Teknik ini mungkin unik di seluruh kota Qingyang. Bahkan jika Taois Li tidak mengatakannya, saya tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Gu Qianxun mendengar ini dan langsung setuju. Setelah mengatakan ini, dia segera bersumpah di lautan kesadarannya. Setelah melihat ini, Han Li segera berkomunikasi dengannya dan bertukar teknik kultivasi dengannya, mendapatkan biskor tingkat bumi. Transaksi ini selesai, dan bisa dikatakan semua orang senang. Di waktu berikutnya, Han Li mencari setengah hari lagi di Exchange Gathering. Setelah tidak menemukan apa-apa lagi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Dulong dan pergi lebih dulu. Han Li meninggalkan Exchange Gathering tetapi tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia pergi ke Exchange Hall. Taois Li, apa yang ingin kamu tukarkan kali ini? Di belakang meja batu, seorang pemuda jangkung dan kurus mengenakan jubah merah tua bertanya dengan wajah penuh senyuman. Han Li sekarang menjadi sosok berpengaruh di Suan Battle Arena. Selain itu, frekuensi pertarungannya jauh lebih tinggi daripada rata-rata Suan Gladiator. Berapa kali dia datang ke sini untuk berdagang juga jauh lebih tinggi daripada rata-rata Suan Gladiator. Seiring waktu, dia secara bertahap menjadi akrab dengan orang-orang ini. Aku tidak bertukar item kali ini. Aku ingin pergi ke Star Pool untuk berkultivasi. Han Li mengeluarkan plat nomornya dan menyerahkan poin Suan di plat nomor menunjukkan 118 poin. Meskipun dia tidak beristirahat selama beberapa tahun terakhir dan mendapatkan cukup banyak poin Suan, semuanya digunakan untuk berkultivasi dan dia tidak memiliki banyak kekayaan. Pemuda jangkung dan kurus mendengar ini dan mengangguk. Dia mengambil plat nomor dan menggunakan tongkat perak pendek untuk menggeseknya. Segera, 100 poin Suan hilang, hanya menyisakan 18 poin. Rekan Taois Li, tolong ikuti saya. Pemuda jangkung dan kurus berbicara kepada staf di sampingnya. Kemudian, dia berdiri dan memimpin Han Li ke pintu masuk lorong dengan kata-kata, kolam bintang, tertulis di aula. Pintu batu di pintu masuk terowongan masih tertutup rapat. Pemuda jangkung dan kurus mengeluarkan token biru dan meletakkannya di pintu batu yang tertutup. Ada penyok persegi di pintu batu yang sangat cocok dengan token biru itu. Garis-garis cahaya bintang dipancarkan dari token dan dengan cepat menyebar ke seluruh pintu batu. Kemudian, pintu batu itu perlahan terbuka. Ayo pergi. Pemuda jangkung dan kurus menurunkan token dan membawa Han Li masuk. Pintu batu ditutup lagi. Di belakang pintu batu itu juga ada terowongan yang remang-remang. Setelah berjalan sebentar, sebuah tangga muncul di depannya. Keduanya melangkah ke tangga dan berjalan beberapa saat sebelum mencapai ujung. Di ujung terowongan ada ruangan batu berukuran 20 hingga 30 kaki. Tidak sepenuhnya tepat menyebutnya ruang batu karena tidak ada atap di atas ruang batu itu. Sebaliknya, itu terbuka ke udara dan tampak seperti berada di lembah di puncak gunung. Di tengah lembah, ada sebuah kolam bundar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Di sekitar kolam bundar, ada banyak pohon putih yang aneh. Ada lebih dari selusin, mengelilingi kolam bundar. Terlepas dari apakah itu batang, cabang atau daun, pohon-pohon putih ini semuanya putih bersih. Seolah-olah mereka diukir dari batu giok putih, membuatnya terlihat agak aneh. Selain itu, dahan dan daun dari pohon putih yang aneh itu sangat rimbun. Setelah menyebar,
mereka hampir memenuhi seluruh langit di atas lembah. Batang pohon itu terukir dengan garis putih yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang sampai ke kolam bundar. Pada saat ini, tirai malam perlahan turun. Garis-garis cahaya bintang turun dari langit. Daun pohon putih aneh ini memancarkan gelombang cahaya putih. Semua cahaya bintang terdekat berkumpul dan menyatu menjadi dedaunan putih. Kemudian, mengikuti garis-garis di pohon, itu menyatu menjadi kolam bundar. Air kolam putih dipenuhi dengan cahaya bintang yang tampaknya memiliki substansi. Itu beriak seperti genangan air bintang. Di samping kolam bundar, seorang pria berjubah putih duduk bersila dengan mata tertutup. Orang ini terlihat berusia awal 30-an. Kulitnya putih tidak normal tanpa bekas darah. Bahkan rambut dan alisnya pun putih. Tuan, Li Feiyu ini telah membayar 100 poin suan dan ingin memasuki kolam bintang untuk berkultivasi sekali. Pemuda jangkung dan kurus itu dengan hormat membungkuk ke arah pria berjubah putih itu dan berkata. Pria berjubah putih itu membuka matanya, melirik Han Li dan mengangguk. Pemuda jangkung dan kurus itu membungkuk lagi dan mundur. Pria berjubah putih itu melihat lagi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan jam pasir seukuran telapak tangan dan meletakkannya di sampingnya. Pasir halus di dalamnya mengalir tanpa suara. Saat Han Li melihat ini, dia langsung melompat ke kolam bundar, air putih memercik ke segala arah seperti mutiara. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke Star Pool, jadi dia sangat jelas tentang peraturan di sini. Meskipun membayar 100 poin suan dapat ditukar dengan kesempatan memasuki Star Pool, waktu kultivasi hanya 2 jam. Jam pasir akan habis tepat dalam 2 jam. Pada saat itu, dia harus pergi. Dia duduk bersila di kolam dan mulai mengedarkan teknik melonjak bulu putih. Jejak kekuatan bintang murni menyatu dan menyatu ke dalam tubuhnya. Itu jauh lebih kuat daripada saat dia menyerap inti binatang itu. Han Li mengedarkan kekuatan bintang dan memadatkannya menjadi satu dan bergegas menuju celah yang dalam di perut bagian bawahnya. Ini adalah satu-satunya celah mendalam-dalam, teknik melonjak bulu putih, yang tidak ada di kaki. Namun, itu juga merupakan lubang mendalam yang paling penting dan juga tahap paling sulit dari teknik melonjak bulu putih. Selama dia bisa membuka tempat ini, kekuatan profound aperture di kaki kiri dan kanannya akan bisa terbuka sekaligus. Teknik melonjak bulu putih dapat dianggap sukses besar. Beberapa lubang mendalam yang tersisa hanyalah detail kecil dan tidak perlu dikhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Han Li mati-matian mengembangkan teknik melonjak bulu putih. Mengandalkan berbagai peluang, dia maju dengan kecepatan kilat dan mencapai kemacetan ini 3 bulan lalu. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah mencoba segala macam metode untuk menerobos. Sayangnya, dia belum berhasil. Dia hanya membuka sebagian kecil dari lubang yang dalam dan tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Itulah mengapa dia mengumpulkan poin mendalam untuk jangka waktu tertentu dan memasuki kolam bintang untuk mencoba menerobos. Kekuatan bintang yang luas, di bawah desakan keinginannya, dengan ganas menyerang lubang mendalam yang tertutup. Sebuah gemuruh terdengar di benaknya dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bukaan yang dalam tidak memiliki reaksi sedikit pun dan kekuatan bintang yang terkondensasi juga runtuh dan tersebar. Han Li tidak terkejut dengan situasi ini. Sekali lagi, dia mengedarkan teknik melonjak bulu putih dan menyerap kekuatan bintang di kolam bintang dan memulai serangan kedua. Boom boom boom. Gelombang kekuatan bintang menyerang lubang yang dalam, gelombang demi gelombang. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam telah berlalu. Wajah Han Li agak merah dan dahinya sedikit berkeringat. Serangan terus-menerus seperti itu bukanlah beban kecil di tubuhnya. Namun, dengan kerja keras tersebut, hasil panen juga sangat besar. Banyak lubang yang dalam dibuka lagi. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, tapi tidak jauh.
Han Li menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan tubuhnya sejenak sebelum memulai terobosannya sekali lagi. Namun, situasi berikut berubah lagi. Lebih dari separuh aperture yang dibuka menjadi keras lagi. Bahkan dengan kekuatan Star Pond, efeknya perlahan hilang. Teknik melonjak bulu putih memang tidak mudah untuk dikultivasikan, Han Li bergumam. Dia tidak merasa kecewa saat dia membalik tangannya dan mengeluarkan Biscore seukuran kepalan tangan. Ini adalah Earth Grade Biscore yang baru saja dia peroleh dari Gu Qianxun. Di dalam Biscore, ada pusaran putih cahaya bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jejak kekuatan bintang yang menakutkan dipancarkan dari Biscore dan bahkan berada di atas Star Pond. Mulutnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia menelannya tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa dia membuat kesepakatan dengan Gu Qianxun sebelumnya, selain seni Vajra Herculean, sebenarnya karena inti binatang tingkat bumi ini. Kekuatan bintang yang terkandung dalam item ini sangat kuat dan akan sangat membantu dalam menembus lubang yang dalam. Itu sebabnya dia menyetujui kesepakatan itu dengan begitu mudah. Kalau tidak, dia tidak akan mau mewariskan teknik kultivasi dan teknik rahasianya kepada orang lain. Meskipun semakin tinggi tingkat Biscore, semakin sulit untuk menyempurnakannya, dia memiliki botol langit di tangannya, jadi menyempurnakannya adalah hal yang mudah. Biscore dengan cepat meleleh dan berubah menjadi kekuatan bintang yang sangat kuat dan ganas yang mengamuk di tubuh Han Li. Tapi setelah itu, botol langit memancarkan kekuatan hisap yang dengan cepat menarik kembali kekuatan bintang dari Biscore. Han Li mengedarkan teknik melonjak bulu putih dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan bintang dari inti binatang. Bersama dengan kekuatan bintang dari Star Pond, mereka menyatu menjadi semburan yang lebih besar yang mengalir menuju aperture yang dalam. Suara nyaring meledak di benak Han Li saat kekuatan indera ilahinya melonjak hebat. Kekuatan darah di tubuhnya juga mendidih. Banyak tempat misterius di dekat Profound Aperture sedang diserang dan bahkan dantiannya berada dalam kekacauan. Gerbang terakhir dari aperture yang dalam bergetar dan getarannya menjadi semakin kuat saat mulai terbuka kembali secara perlahan. Hati Han Li dipenuhi dengan sukacita. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan teknik kultivasinya lebih cepat lagi, mendesak kekuatan Biscore. Pada saat yang sama, kekuatan Star Pond di sekitar Star Pond juga terintegrasi ke dalam tubuhnya dan bergegas menuju Profound Aperture. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran air muncul di Star Pond. Di dekat Star Pond, pria berjubah putih itu mengangkat alisnya dan membuka matanya untuk melihat Han Li, menunjukkan sedikit keterkejutan. Aperture mendalam apa yang dikembangkan anak ini, untuk dapat menyebabkan gerakan sebesar itu. Pria berjubah putih itu bergumam. Kolam bintang tidak mengizinkan penggunaan indera ilahi untuk dengan santai menyelidiki orang lain, jadi dia tidak melakukannya dan hanya menatap Han Li dengan minat di matanya. Seiring waktu berlalu, jam pasir di sampingnya dengan cepat mengalir dan segera kosong. Han Li masih duduk bersila di kolam bintang, perut bagian bawahnya memancarkan cahaya bintang yang terang, berkedip tanpa henti, dan kekuatan bintang menjadi semakin kuat. Siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa dia berada di titik kritis kultivasi. Pria berjubah putih itu melirik jam pasir yang sudah kosong, ragu sejenak, dan tidak membangunkan Han Li. Setelah setengah seperempat jam lagi, suara kecil datang dari perut bagian bawah Han Li, dan aperture yang dalam memancarkan cahaya tiba-tiba menjadi cerah, dan aperture yang dalam akhirnya terbuka. Lubang mendalam lainnya di kakinya juga memancarkan semburan cahaya bintang, terhubung menjadi satu, dan seluruh tubuhnya menjadi seringan bulu. Han Li tiba-tiba membuka matanya penuh kejutan, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung keluar dari Star Pond. Cahaya bintang terang dipancarkan dari Profound Aperture di kaki Han Li, membentuk cahaya seperti nebula, menopang tubuhnya, membuatnya melayang di udara.